Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal yang di-request oleh salah satu viewer aku di YouTube. Ini tentang kaidah pencacahan gitu ya. Dan ini merupakan soal terakhir pada yang dikirimkan oleh viewer aku yang satu itu. Oke, kita langsung aja ya ke pembahasannya. Sauki adalah seorang remaja yang ada di titik A ya, di sini ya. Sauki akan menemui Sahiro yang berada di titik C, di sini Sahiro. Untuk menemui Sahiro, Sauki hanya dapat menggunakan garis penghubung seperti yang di sini ya. Nah, katanya setiap jalan bersifat dua arah. Di sini juga ada yang bersifat satu arah ya. Banyaknya rute yang dapat dilalui oleh Sauki bolak-balik dari titik A ke titik C ya, berarti pulang pergi ya, yang harus berbeda dengan rute saat berangkat gitu ya. Jadi misalkan gini, oke, misalkan aku lambangkan AB1 ini berarti jalan dari A ke B pada jalan pertama ya. Nah, AB1 berarti jalan dari A ke B pada jalan pertama ya, titik A ke B pada yang di sini. Terus B ke C misalkan yang di sini ya, berarti berangkatnya dari A ke B1 ke BC1 gitu ya, berarti dari sini ke sini. Nah, satu cara itu dihitung ketika si yang A itu siapa? Sauki ya. Ketika Sauki dia sudah ketemu Sahiro, tapi dia balik lagi gitu ya. Itu dihitung satu cara. Gitu ya. Berarti dihitung pulangnya juga. Dia pulang nih, udah ketemu Sahiro, tapi dia gak boleh lagi ke semula. Misalkan di sini dua arah misalkan ya. Berarti CB1 ya, berarti dia pulang ke CB1 ke jalan yang pertama ini, lalu dia pulang ke BA1 lagi gitu ya. Dia dibalik. Nah, jadi dibalik gini itu gak boleh. Ini kan tinggal dibalik aja ya. CB1 ini dari AB1 ke BC1, terus dari CB1 ke BA1. Ini gak boleh. Karena katanya rute pulangnya itu harus berbeda. Gitu ya. Jadi kita akan tinjau, sebenarnya gampang teman-teman ya. Kita hanya memperhatikan jalan pergi dan pulangnya saja. Di sini ada dua kolom garis. Ini kolom pertama ya pada garis untuk berangkat. Ini kolom kedua pada garis mau berangkat dan mau pulang gitu ya. Lihat pada garis mau berangkat ini, garis yang pertama ya AB1. Oke, AB1. Ketika AB1, ketika si A tuh Suki ya, dia melewati AB1 misalkan, terus dia melewati BC1 ya. Nah, karena di BC1 dia gak boleh ke CB1 karena di sini kan cuma satu arah ya. Berarti dia hanya boleh ke tiga arah yang ini aja, yang boleh bolak-balik. Misalkan ke CB2, ke CB2. Nah, CB2 dia punya akses ke 3 ya. Ke sini, ke BA1, ke BA2, ke BA4 ya. Ada 3. Berarti dia punya beberapa cabang nih. Dia punya antara lain ke BA1. Kenapa ke BA1 bisa? Ya karena mulainya itu dari CB2 bukan dari BC1 ya. Kalau dari CB1 baru itu dikatakan pulangnya pada rute yang sama gitu ya. Berarti BA1 ya dari sini ke sini, BA2 juga bisa, BA2. Begitupun yang ini BA4 bisa ya, BA4. Nah, teman-teman perhatikan kalau setiap setiap pemberangkatan yang arahnya itu dia bisa kembali lagi ya, bisa berangkat lagi ya, ini ya, berkebalikan gini, dan ke C-nya cuman satu arah doang, maka banyak kemungkinan caranya untuk menuju kembali ke A itu ada sebanyak jalan pulang yang ada di sini.
yaitu 1, 2, dan 3. Ingat, kalau pada saat berangkat dia ini ada apa namanya itu bolak-balik ya, dan pada saat ke C dia ada satu arah doang. Itu ada sebanyak ininya 3 kali. Gitu ya. Nah, karena 3 kali itu baru sampai ya ini doang ya, ke CB2 doang ya. Ini CB2 nih. CB2 terus ke sini, ke sini, ke sini. Ini kan belum nih. CB3-nya juga belum. Kalau kita pilih CB3, berarti kan rute yang dipilih untuk pulang juga beragam. Ya sama ya, BA1 yang ini ya. Ketika kita memilih jalurnya AB1, ya ini AB1. Terus pada saat dia pulang ke CB3 ya, AB1 ke BC1, terus pulangnya ke CB3 berarti di sini. Nah, berarti pulang jalurnya juga ada 3 lagi. Ya, ada 3 lagi. Kenapa? Karena pada saat dia berangkat dia ketemu nih yang garis 2 arah ini dengan arah 1 ini. Gitu ya. Dapat 3. Nah, sehingga dengan yang ini nanti totalnya ada sebanyak 3 kali 3 ya. Dari mana? Ya ini. 3 pada saat dia pulang ya. 1 yang berarah. Yang arahnya itu bisa bolak-balik ya. 1, 2, 3. 3 kali pada saat dia mau berangkat 3. Tapi dia bolak-balik. Gitu ya. Ingat, ini saat kasusnya itu ketika yang 2 arah ini bertemu dengan 1 arah ini pada saat dia berangkat gitu ya. Kan berangkat tuh set set. Nah, berangkat baru dapat kayak gini. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat pada saat kita mulai perjalanan dari AB1 lagi ya. Tapi dari B-nya itu kita mulai ke B2 yang ini ya, BC2 yang ini. Berarti kan garis 2 ini ketemu dengan garis 2 yang ini. Kan tadi garis 2 ketemu dengan garis 1 ya. Berarti AB1 dengan BC2 gitu ya. BC2. Nah, pulangnya otomatis kan dia gak boleh ke CB2 ke BA1 dong. Karena kalau ke CB2 ke BA1 nanti dia akan ke rute yang sama ya. Ke CB2 terus ke BA1. Nah, ini kan sama ya. Ini dengan yang ini kan sama tuh. Jadi gak boleh. Nah, jadi bolehnya itu ketika ininya ya boleh ke CB2 sebenarnya, tapi dia gak boleh ke sini lagi, tapi dia boleh ke 2 yang ini, BA2 dan BA4. Gitu. Jadi dapat nih 2 kemungkinan. Gitu. Dapat 2 kemungkinan. Terus kalau misalkan dari AB1 yang di sini terus ke BC2 yang sama, tapi pulangnya dia lewat CB3. Nah, baru kalau ke CB3 baru dapatlah 3 garis yang ini. Gitu. Karena kan dia pulangnya nggak ngelewatin CB2 lagi, tapi dia ngelewatin CB3 yang di sini. Baru bisa ke sini, ke BA1. Gitu ya. Nah, jadi intinya kalau ketemu kalau ketemu 2 arah yang berlawanan ke saat berangkat ya, ini 2 ya berlawanannya dengan yang ini, AB2 ke BC2 ya, AB2 ke BC2, maka totalnya itu ada sebanyak ini ya teman-teman ya, perkalian antara ini yang 2 garis dikalikan dengan yang ini, dengan yang berangkat ya, 2 garis juga 9 kan ya, tapi nanti dikurangi 1. Karena apa? Karena kan kembali lagi gak bisa ya, kan AB1 terus ke BC2 terus ke CB2 ke BA1 kan gak boleh, berarti nanti dikurangi 1. Dapatlah 9 kurang 1 cara, 8 cara. Untuk apa? Untuk dari yang garisnya 2 ketemu dengan yang garisnya 2. Gitu ya. Nah, di sini teman-teman serunya udah dapat polanya ya. Karena saat pergi cuman ada satu arah doang yang di sini, berarti yang angka banyaknya cara yang 9 itu cuma ada 1 ya. Yang di sini doang nih, yang saat dia pergi ke sini doang.
berarti 9 ya. Nah, yang kedua, yang 2 garis ini ketemu dengan 2 garis yang lain, dia ternyata 8. Nah, begitupun ketika AB1 berangkat ke BC3, dia juga akan 8 juga. Karena di sini ada 1, 2, 3, maka 8-nya ada 3. Gitu ya. Jadi, ditambah 8 kali 3. Berapa nih? 9 ditambah 24 ya. 6, 33 ya. Dapat 33. Nah, berarti untuk Sauki ini dia berangkat dari AB1, terus dia berangkat dari manapun di sini ya, terus pulangnya kemanapun, dapatlah 33. Ya, ini untuk ketika Saukinya dia berangkat dari AB1 doang. Nah, karena dari AB1-nya itu awalannya dia 2 arah, dan yang 2 arah lainnya itu ada sebanyak 3 nih saat dia berangkat, yaitu yang ini ya, AB1, AB2, dan AB4. Berarti nanti yang hasil tadi kita kalikan dengan 3. Gitu ya. Total cara dari berangkat ya, dari berangkat dengan garis awal bolak-balik ya, yang bolak-balik itu sebanyak 3 tadi, kalau nggak salah yang ini ya, ada 3 nih, 1, 2, 3, sama dengan hasil dari yang ini ya, 33 dikali 3 sama dengan 99. Nah, sekarang gimana kalau kasusnya saat kasusnya pada saat dia berangkat dia hanya satu arah doang, misalkan di sini AB1 ya. Ya sama aja. Kalau ketika AB1 ketemu dengan BC1, yang jelas AB1 dia arahnya cuma satu doang ya. Dengan BC1 dia arahnya satu doang. Dia kan pasti balik ke sini, ke sini, ke sini juga, ke sini juga. Pasti selalu ada 3 untuk satu perjalanan. Gitu ya. Kan AB3 ke BC1, terus pulangnya ke BC2, ke CB2, ke sini 1, 2, 3 gitu ya. Terus ke yang sama juga AB3 ke BC ke BC2, terus ke sini pulangnya set ke bawah, ketiga juga sama. Berarti kan dari sini itu ternyata ketika ada satu garis yang sama ya, ini ketemu yang sama, ketemu dengan arah yang sama juga, cuma satu arah, ya berarti kita tinggal menggunakan kaidah perkalian yang tadi ya. Kalau dari A ke B itu cara berangkat dan cara baliknya ya, artinya bolak-baliknya ya ada. Ini kan bolak-balik nih yang arahnya berlawanan. Itu disebut kejadian pada kondisi pertama kan. Ada sebanyak 1, 2, 3. Ada 3 ya. Dan pada saat dia berangkat ya, karena yang satu garis ketemu dengan garis yang lain ya, panah yang lain, maka kita hitung aja semuanya ya. Dari B ke C ini dia ada sebanyak berapa cara gitu ya. Nah, ini ada sebanyak, teman-teman lihat ya, ketika Sauki ini berangkat dari AB3, dia lalu ke sini, dia kan ada untuk berangkat misalkan ke CB2, dia kan ada 3 kemungkinan tuh, 1, 2, 3 ya. Terus kalau dari AB3 ke BC1 terus pulangnya ke sini ya, misalkan ada 3 juga. Nah, maka tadi untuk Sauki berangkat dari AB ke C itu ada sebanyak 9 cara gitu ya. 9 cara. Karena kan dari ini ya, 3 kali 3. Nah, sekarang perhatikan teman-teman, ketika B ke C-nya itu berapa banyak caranya untuk menuju
ke C ke si Sahiro. Itu kan ada sebanyak 1, 2, 3, 4. Nanti hasil dari ketika si Sauki ini pulang, yaitu sebanyak 9 cara ya. Itu teman-teman bisa hitung ya. AB ke sini, pulangnya ke sini, ke sini, ke sini, 3. Terus ke sini, pulangnya ke sini ya. Sini, sini 2. Sini, sini, ke bawah, sini, ke sini, ke sini, ke sini, 3. Berarti ada sebanyak 3 kali 3 untuk dia pulang, 9. Nah, karena dia berangkat dari AB1, BC1, nah belum ke BC2-nya, dia berangkat ke BC2-nya belum. Dia kan baru pulang ke semuanya yang ada di sini, tapi dia belum berangkat dari BC2, BC3, BC4. Nah, berarti kan ada sebanyak berapa tuh untuk si Sauki ini menuju C? Ya berarti 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi pulangnya ada sebanyak 9 cara, ketika dia berangkat ada sebanyak 4 cara. Kalau kita menggunakan kaidah pencacahan, kaidah perkalian, maka total cara ketika dia mau berangkat dan pulang ada sebanyak, ya, total cara berarti dari garis awalnya yang hanya satu arah aja, teman-teman ya, satu arah aja. Ini kan satu arah nih. Nah, satu arah. Satu arah aja sama dengan 9 buat balik, buat berangkat dan pulang, dikali 4. 4 itu buat berangkatnya, gitu ya. Dapatlah 36. Nah, karena apa istilahnya? Karena yang saat berangkat dari AB, ya saat berangkatnya dari A ke B, itu ada 2 garis ya. Garis pertama yang ini, yang tengah. Garis kedua yang bawahnya. Itu ada sebanyak 2. Maka ya banyak caranya sama dong dengan pada saat kita menghitung AB3 ke semua yang ada di sini. Sebanyak 36. Ya, tinggal kita kali 2 aja. Ada sebanyak 2 garis ya tadi ya. Berarti kali 2 sama dengan 72. Nah, dengan menggunakan kaidah penjumlahan, kita akan dapat 9, caranya adalah 99 tambah 72 sama dengan, supaya cepat, 99 tambah 72 171 cara. Mungkin itu teman-teman. Jawabannya adalah 171 ya. Mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.